Om Swastiastu. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami kelompok 3 akan membahas materi mengenai anggaran penjualan. Sebelum kami memulai presentasi pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Rita Pratnyawati dengan NIM 1917051080. Rekan saya yang pertama ada Ana Agung Ayu Masda Mayanti dengan NIM 1917051094. Rekan saya yang kedua ada Nikadek Mariati dengan NIM 1917051101. Yang ketiga ada Gusti Agung Ayu Puturatna Widiantari dengan NIM 1917051129. Dan yang terakhir ada M. Rega Gosali dengan NIM 1917051178. Adapun pokok bahasan yang kami bahas pada presentasi ini yaitu yang pertama ada pengertian dan manfaat anggaran penjualan, yang kedua ada faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan, dan yang terakhir ada ilustrasi penyusunan anggaran penjualan. Pengertian anggaran penjualan. Pengertian anggaran penjualan menurut Nafarin tahun 2009 pada buku halaman 166 menjelaskan bahwa anggaran merupakan hasil penjualan dari atau hasil proses menjual. Anggaran merupakan rencana tertulis yang dinyatakan dalam angka dari produk yang akan dijual perusahaan pada periode tertentu. Sedangkan menurut Mukijat tahun 2000 menyatakan bahwa anggaran penjualan merupakan suatu perkiraan yang layak tentang volume penjualan yang diharapkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa anggaran penjualan merupakan suatu rencana rinci yang menunjukkan target penjualan yang biasanya dinyatakan dalam nilai uang atau satuan produk untuk pada periode yang akan datang. Adapun fungsi anggaran itu sendiri, yang pertama ada anggaran penjualan sebagai dasar penyusunan anggaran lainnya, seperti anggaran produk, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, anggaran overhead pabrik, anggaran administrasi dan umum, anggaran biaya penjualan, anggaran kas, anggaran persediaan, anggaran aktiva tetap, anggaran hutang lancar, anggaran neraca, anggaran laba rugi, dan anggaran-anggaran lainnya. Dan fungsi yang kedua yaitu anggaran penjualan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya sebagai penyaji 2 akan melanjutkan presentasi. Manfaat anggaran penjualan. Manfaat anggaran penjualan menurut Wells Hinton dan Gordon mengemukakan bahwa manfaat dari anggaran penjualan adalah yang pertama, untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan. Yang ketiga, untuk memberikan informasi penting bagi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. Yang keempat, untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran penjualan digunakan untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan, untuk memasukkan kebijakan manajemen ke dalam proses perencanaan, untuk memberikan informasi dari rencana laba, dan untuk memudahkan pengendalian manajemen dalam kegiatan penjualan. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran. Suatu anggaran dapat berfungsi dengan baik bila taksiran-taksiran yang termuat di dalamnya cukup akurat, sehingga tidak jauh berbeda dengan realisasinya nanti. Untuk dapat melakukan penaksiran secara akurat, diperlukan berbagai dasar informasi dan pengalaman yang merupakan faktor-faktor yang harus diperhitungkan dalam menyusun anggaran penjualan dalam suatu perusahaan. Menurut M. Nafarin, mengemukakan bahwa penyusunan anggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor yang pertama adalah faktor pemasaran. Di dalamnya terdapat luas pasar, apakah bersifat lokal, regional, nasional. Yang kedua yaitu keadaan persaingan, apakah bersifat monopoli, oligopoli, atau bebas. Yang ketiga yaitu keadaan konsumen, bagaimana selera konsumen, apakah konsumen akhir atau konsumen industri. Faktor yang kedua yaitu adalah faktor keuangan. Apakah model kerja perusahaan mampu untuk mencapai target penjualan yang dianggarkan, seperti untuk beli bahan baku, bayar upah,
biaya promosi produk, dan lain-lain. Faktor yang ketiga yaitu faktor teknis. Apakah kapasitas terpasang seperti mesin dan alat mampu memenuhi target penjualan yang dianggarkan? Apakah bahan baku dan tenaga kerja mudah didapat dan murah biayanya? Faktor yang keempat yaitu adalah faktor ekonomis. Apakah dengan meningkatkan penjualan akan meningkatkan laba atau sebaliknya? Faktor yang terakhir adalah faktor lainnya. Apakah pada musim tertentu anggaran penjualan ditambah? Apakah kebijaksanaan pemerintah tidak berubah? Sampai berapa lama anggaran yang disusun masih dapat dipertahankan? Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh penyaji 3. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ego Ghazali, NIM 1917051178. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran penjualan. Yang pertama ada rincian jumlah dan jenis produk perusahaan. Anggaran penjualan menyebutkan dengan jelas jenis-jenis produk yang akan dijual. Yang kedua ada rincian daerah pemasaran. Perusahaan yang mempunyai daerah pemasaran yang luas perlu diketahui daerah pemasarannya. Yang ketiga ada diskriminasi harga. Perusahaan harus menentukan harga yang jelas untuk masing-masing daerah. Yang keempat ada potongan harga. Dengan menentukan harga yang jelas pelaksanaannya diketahui dengan sangat mudah. Yang kelima ada rincian penjualan bulanan. Dengan menentukan rincian penjualan bulanan, dapat memudahkan menentukan besarnya penjualan per bulan dari periode yang bersangkutan. Selanjutnya ada langkah dalam penyusunan anggaran menurut Gunawan Adi Saputra. Yang pertama, penentuan dasar anggaran. Dengan melakukan penentuan relevan variabel yang mempengaruhi penjualan. Yang kedua, penentuan tujuan umum dan khusus yang diinginkan. Yang ketiga ada penentuan strategi pasar yang dipakai. Langkah selanjutnya dengan penyusunan rencana penjualan. Dengan melakukan analisis ekonomi dengan mengadakan proyeksi terhadap aspek-aspek makro, melakukan analisis industri. Yang ketiga analisis penentuan prestasi penjualan yang akan datang. Yang keempat melakukan analisis prestasi penjualan yang lalu. Yang kelima dengan menghitung rugi atau laba yang diperoleh atau budget profit. Yang keenam dengan menentukan jumlah penjualan yang dianggarkan atau budget sales. Yang ketujuh dengan menghitung rugi atau laba yang diperoleh. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ana Agung Mas Damayanti. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Nama saya Anak Agung Mas Damayanti dengan NIM 1917051194. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebagai penyaji keempat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilustrasi penyusunan anggaran penjualan menggunakan data perusahaan kecap asli. Berikut adalah tabel dari data penjualan perusahaan kecap asli penjualan tahun 2011 sampai 2015 disajikan dalam 4 triwulan. Penjelasannya yaitu daerah penjualan yaitu Banjarmasin dan Martapura dengan perbandingan 2:1. Berikut harga jual per botol kecapnya. Pertama, kecap sedang, harga jual per botol kecapnya di Banjarmasin yaitu Rp500, kemudian Martapura Rp600, kemudian kecap manis di Banjarmasin harga jual per botolnya Rp600, kemudian di Martapura Rp750, kemudian kecap asin harga jual per botol kecapnya di Banjarmasin Rp500, kemudian di Martapura Rp600. Distribusi penjualan tiap jenis produk atau barang ditaksir untuk kecap sedang sebanyak 50%, kecap manis sebanyak 30%, dan kecap asin sebanyak 20%. Dari data tersebut dibuatlah ramalan penjualan tahun 2016. Apabila ramalan penjualan menggunakan metode kuadrat terkecil, maka perhitungannya tampak pada tabel berikut ini. Penjelasan atau perhitungannya yaitu B sama dengan 5 dikali 1620 dikurang 10 kali 760 dibagi dengan 5 dikali 10 dikurang 10 kuadrat sama dengan 10. Kemudian B 760 dibagi 5 sama dengan 10 dikali 10 per 5 sama dengan 132. Persamaan tren garis lurus dengan rumus Y sama dengan A plus BX, yaitu Y sama dengan 132 ditambah 10X sama dengan 132 plus 10 dikali 5 sama dengan 182. Jadi ramalan penjualan kecap tahun 2016 sebanyak 182 botol untuk daerah Banjarmasin dan Martapura dengan perbandingan 2:1. Kemudian
penjualan kecap tiap botol di masing-masing daerah, yaitu perhitungannya 2/3 dikali 182 sama dengan 121 botol. Kemudian di Martapura 1/3 dikali 182 sama dengan 61 botol. Jadi totalnya yaitu 182 botol. Kemudian penjualan dari masing-masing jenis kecap di Banjarmasin, yang pertama kecap sedang yaitu 50% dikali 121 sama dengan 61 botol, kecap manis 30% dikali 121 sama dengan 36 botol, kemudian kecap asin 20% dikali 121 sama dengan 24 botol, jadi jumlahnya 121 botol. Kemudian di Martapura, kecap sedang 50% dikali 61 sama dengan 31 botol, kecap manis 30% dikali 61 sama dengan 18 botol, kemudian kecap asin 20% dikali 61 sama dengan 12 botol, jadi totalnya 61 botol kecap. Kemudian total keseluruhannya yaitu 182 botol. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nikadia Mariati dengan NIM 19170511101 akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3 sebagai penyaji 5 dengan materi ilustrasi penyusunan anggaran penjualan dengan menghitung penjualan untuk masing-masing daerah dan tiap jenis produk untuk tiap triwulan. Pertama, untuk daerah Banjarmasin, di mana terdapat 4 triwulan dengan perhitungan tiap triwulannya, yaitu presentase triwulan dikali banyaknya kecap tiap jenis dikali harga kecap tiap jenis. Maka diperoleh jumlah triwulan 1 yaitu 29 botol dengan harga 15.400, jumlah triwulan 2 30 botol dengan harga 15.900, triwulan 3 31 botol dengan harga 16.400, dan triwulan 4 31 botol dengan harga 16.400. Jadi total triwulan 1, 2, 3, 4 di daerah Banjarmasin adalah 121 botol dengan total harga 64.100. Selanjutnya di daerah Martapura masih dengan perhitungan yang sama di tiap triwulannya, yaitu persentase tiap triwulan dikali dengan banyaknya kecap tiap jenis dan dikali dengan harga kecap tiap jenis. Triwulan 1 diperoleh 14 botol kecap dengan total harga 9.000, triwulan 2 15 botol dengan harga 9.600, triwulan 3 16 botol dengan harga 10.350, dan triwulan 4 16 botol dengan harga Rp10.350 dengan total triwulan 1, 2, 3, dan 4 yaitu 61 botol seharga Rp39.300. Setelah membuat perhitungan penjualan untuk masing-masing daerah dan tiap jenis produk untuk tiap triwulan, kemudian angka-angka tersebut selanjutnya akan menyusun anggaran penjualan. Penyusunan anggaran penjualan dapat dilihat pada tabel. Penyusunan anggaran penjualan dari perusahaan kecap asli pada tahun 2016 di 2 daerah yaitu Banjarmasin dan Martapura, yaitu sebesar 182 botol dengan harga Rp103.400. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan. Presentasi saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.